Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal murad wal alam wa dafil bala wal waba wal marad wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwar man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'ala al-lawhi wal qalam syamsul duha badrin tujanul dhalam abil qasim sayyidina wa maulana Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kawula muliakan dumateng para alim, para ulama, para kiai, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang dawuhipun Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, al-ulama humu wasithah bainan nabi wa ummatihi. Para ulama ini adalah perantara penyambung lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kawula muliakan dumateng para sepuh lan bini sepuh, dumateng pejabat ingkang rawuh ten tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah jama'ana Allah fi hadha majma'il karim wa fi hadha munasabatil 'azimah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bermuajah, untuk bermunasabah di salah satu tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibbul biladi ilallah masyajiduha wa abghadu ilallahi aswaquha. Tempat yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjidnya. Suatu tanda yang paling besar jika hamba diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hamba tersebut diberikan kesempatan untuk bertemu di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di masjidnya. Di dalam satu logika yang disampaikan oleh Al-Habib Ali Sayyid Al-Adili bin Abdurrahman Al-Jufri, murid daripada guru besar kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh radhiyallahu ta'ala anhu, dikatakan di dalam salah satu kitab karangan beliau, tidak ada satupun manusia yang dapat masuk ke dalam masjid kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan hamba tersebut untuk masuk ke dalam rumahnya. Dan tidak ada satupun daripada orang yang sholat kecuali Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan bertemu kepada hambanya. Jadi lek wonten tiyang boten purun sembahyang niku boten tiyangnya sing boten purun. Nanging Allah Subhanahu wa taala yang tidak ingin bertemu kepada hambanya. Nauzubillah min dzalik. Maka di pagi yang mulia ini Allah mencurahkan nikmatnya, yaitu dikumpulkan kita di tempat yang paling dimuliakan oleh Allah, di dalam satu munasabah, dalam satu mujalasah, majelis pewarisan, majelis yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenengan kula panjenengan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan di dalam satu kitab Nurul Nasihin di bab masalah fadail Ramadan, tentang masalah fadilah bulan Ramadan. Niku wonten satu dialog
yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Allah Musa wa qala Allah Musa taklima, niku nabi ingkang saged mirengaken langsung firman-Nya Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, yaitu adalah Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Di dalam dialognya Nabi Allah Musa ketika diundang oleh Allah di Gunung Tur Sina, beliau mengatakan, Ilahi hal ahada akhluqa mithli, ya Allah, apakah ada manusia semulia aku? Apakah ada manusia sebelum aku? Apakah ada manusia yang kedudukannya melebihi aku? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kau mengatakan sedemikian wahai Nabi Allah Musa? Dijawab oleh Nabi Musa, haitu asma'tani kalam, karena engkau telah memberikan aku kesempatan, karena engkau telah memberikan aku kemuliaan untuk mendengar firman-Mu secara langsung, ya Allah. Niki kemuliaannya Nabi Allah Musa sebagai Nabi Ulul Azmi. Jadi wonten Nabi itu spesial Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Ulul Azmi yang dimuliakan oleh Allah. Jumlah Nabi dan Rasul itu 124.000. 25 yang wajib diketahui dan yang teristimewa yaitu Nabi Ulul Azmi. Maka Nabi Allah Musa ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nabi yang memiliki banyak mukjizat. Nabi Musa ini GR. Ya Allah, napa wonten liyane iki sing sak dhuwurku niki ana apa gak kira-kira? Sebab aku sudah langsung dapat mendengar firman-Mu. Lek wonten tiyang diundang oleh presiden kira-kira daerah cenderung memiliki diundang oleh presiden, maka munasabah terus berbincang-bincang, otomatis pastikan bangga saya undang presiden. Sedangkan Abdullah Musa ini ya'rifu qadrullah, mengerti tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, apa ada manusia setinggi aku derajatnya? Karena aku diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Musa, fa inna ma baini wa bainak sab'una alf hijab. Wahai Musa, antara engkau dan aku ini ada 70.000 dinding. Antara engkau dan aku ini ada 70.000 hijab. Kula lan panjenengan boten saged ningali alam kubur niki wonten hijabe. Kululan panjenengan boten saged ningali alam gaib, alam-alam yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini karena ada hijabnya. Semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah, maka hijab tersebut semakin dibuka oleh Allah. Semakin bermaksiat, semakin tebal pula hijabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Allah 70.000 hijab yang ada pada hamba-Ku, dan engkau sebagai Nabi wahai Musa, dan engkau sebagai Rasul, 3 hijab-Mu aku buka, 3 wahai Musa. Hijabnya dibuka 3 oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Musa dapat mendengar firman-Nya Allah secara langsung. Kaget Nabi Allah Musa, masih ada 69.997 hijab. Dijawab lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya di zaman akan datang suatu masa antara dia dan aku tidak ada hijab sama sekali. Ya Allah, kalau 3 hijab engkau buka dapat mendengar firman-Mu secara langsung, lalu bagaimana dengan tanpa hijab? Apakah dia dapat melihat-Mu ya Allah? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lebih daripada apa yang kau katakan wahai Musa, lebih daripada sekedar melihat Allah Subhanahu wa taala. Dijawab oleh
mereka adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Kululan panjenengan dicintai oleh Allah melebihi kecintaan Allah kepada para nabi dan rasul, berkat daripada Sayyidina Muhammad SAW. Nabi Allah Musa pun menangis kepada Allah. Ya Allah, beliau mengangkat tangannya sambil mengatakan, Allahumma ja'alni min ummatil akhirah. Ya Allah, bukan hamba tidak bersyukur Engkau mentakdir hamba menjadi rasul, bukan hamba tidak bersyukur Engkau mentakdir hamba menjadi nabi, tapi ya Allah, aku lebih bersyukur lagi ya Allah, dan aku siap kenabianmu Engkau cabut, aku siap kerasulanmu Engkau cabut, asalkan Engkau kabulkan satu permintaanku ya Allah. Permintaan macam apa itu wahai Musa, sehingga Engkau menginginkan nabinya Engkau cabut, sehingga Engkau menginginkan kerasulan ini boleh dicabut oleh Allah. Apa yang Engkau doakan wahai Musa? Aku rela kenabian Engkau cabut ketika Engkau mentakdir aku menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Niki kemuliaan kita yang ditakdirkan oleh Allah tanpa kita berusaha, tanpa kita meminta, tanpa kita berikhtiar, tanpa kita memilih. Begitu besar cinta Allah kepada kita sehingga kita ditakdir menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Para nabi dan rasul, mereka ini mengerti bagaimana kedudukan Nabi Muhammad SAW. Di setiap mushaf yang turun, di seluruh para nabi dan rasul tentu diceritakan tentang bagaimana kedekatan Allah dengan kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Jadi para nabi dan rasul itu Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ilyas, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim niku sedang ngertos dan kenal betul siapa Nabi Muhammad SAW. Ngertos bagaimana besar dan bagaimana tinggi kedudukan Nabi Muhammad SAW, sehingga di dalam satu pemikiran Nabi Muhammad ini mukjizatnya yang namanya Al-Quran akan menembus segala ilmu sepanjang zaman. Bukti keautentikan Al-Quran, bukti daripada mukjizat Al-Quran sampai hari ini ketika para ilmuwan, para profesor ahli astronom atau profesor ahli kesehatan, mereka terpukau, mereka langsung mendapatkan teguran dan mereka langsung mendapatkan hidayah ketika mempelajari Al-Quran. Di antaranya ahli astronom, mereka yang mempelajari tentang masalah langit, para ilmuwan NASA, mereka menemukan yang namanya galaksi. Di Kulon Panjenengan saat ini tinggal di dalam satu galaksi. Galaksi ini dinamakan adalah galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti ini memiliki lebih daripada 2 juta miliar planet. Ini menurut para ilmuwan ahli astronom, profesor-profesor yang sepanjang hidupnya, seluruh hidupnya pagi, siang, sore, malam digunakan untuk meneliti masalah langit. Selama berpuluh-puluh tahun mereka ini menemukan galaksi, yaitu galaksi Bima Sakti yang memiliki tata surya dikelilingi dengan 2 juta miliar planet. Nanti kita bandingkan apakah Nabi Muhammad ini mengerti atau tidak soal masalah langit. Maka penelitian tersebut dilanjutkan sehingga mereka menemukan ternyata galaksi ini bukan cuma satu. Galaksi ini memiliki 2 juta miliar galaksi. Subhanallah. Jadi bagaimana kekuasaan Allah Subhanahu wa taala di dalam majelis yang mulia ini? Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan, tafakkuru fi khalqillahi wa la tafakkuru fillahi. Mari kita merenung, mari kita berpikir bagaimana penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan atas segala ciptaannya. Maka di dalam satu galaksi ini memiliki 2
berapa miliar planet. Kalau kita tinggal di bumi, gak ketok. Lihat di dalam saking melihat dalam tatanan galaksi bumi ini gak ketok. Terus keluar panjenengan kalau ketok oke, tambah gak ketok lagi. Maka mereka terus meneliti yang namanya galaksi Bima Sakti ini memiliki tetangga, namanya adalah galaksi Andromeda. Galaksi Andromeda menurut mereka jika ditempuh dengan kecepatan cahaya memerlukan waktu 2 juta tahun, sedangkan kecepatan cahaya 1 detik dapat menempuh 300.000 km. Nilai kelola panjenengan badai dikali galaksi Andromeda menggunakan teropong bintang itu adalah cahaya 2 juta tahun silam. Kalau kita ingin melihat cahaya Andromeda yang saat ini, bagaimana keadaan yang saat ini, membutuhkan waktu 2 juta tahun yang akan datang. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping galaksi Andromeda, diteliti lagi, ternyata masih ada galaksi-galaksi yang lain. Menurut mereka atau mereka namakan ada yang namanya galaksi the black eye atau galaksi mata hitam. Ada juga yang namanya galaksi terus, galaksi napar. Ada galaksi triangulum, ada galaksi terus, ada galaksi the event. Ini akan terus pelajaran fisika ini. Maka kita ingin berpikir bagaimana kemajuan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka temukan galaksi yang paling jauh itu adalah galaksi yang ditempuh dengan kecepatan cahaya memerlukan waktu 720 juta tahun, dan itu masih belum ujungnya langit. Kita bandingkan dengan Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi Muhammad ini tidak tahu tentang masalah galaksi? Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Al-Imam Shafi'i, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan bagaimana wawasan Nabi Muhammad SAW tentang masalah langit. Kira-kira Nabi Muhammad ini ketinggalan zaman atau tidak dengan para ilmuwan tersebut? Jawabnya sama sekali tidak. Dalam kitabnya Al-Ufuqul A'la yang dikarang oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, bagaimana Nabi Muhammad menceritakan tentang masalah langit. Kalau mereka para ilmuwan tersebut hanya dapat meneliti, hanya dapat mengetahui sebanyak 2 juta miliar galaksi, dan mereka temukan itu belum ujungnya langit. Kata Nabi Muhammad dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, langit itu bukan cuma satu, dan aku sudah mengelilingi langit. Langit itu ada langit pertama, ada langit kedua. Kalau ilmuwan, ahli astronom, masalah langit tidak bisa menembus sampai langit kedua. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menceritakan keadaan langit pertama, menceritakan keadaan langit kedua, sampai langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala di Sidratul Muntaha. Ini wawasan Nabi Muhammad SAW. Semakin kita mendalami Nabi Muhammad, maka semakin maju kita. Semakin kita meneliti, memperdalami, mengikuti Rasulullah SAW, kita akan semakin tinggi, semakin luas wawasan kita di hadapan para makhluk. Maka kita bisa melihat Nabi Muhammad ternyata mengerti soal masalah langit, masalah galaksi. Tidak sampai di situ, kita uji lagi bagaimana wawasan Nabi Muhammad SAW tentang masalah organ tubuh manusia. Para ilmuwan kesehatan, mereka menemukan di dalam organ tubuh manusia yang paling kecil itu namanya sel. Sel ini adalah organ yang paling berpotensi untuk memanjangkan atau memendekkan umur manusia. Sebab yang membuat manusia ini panjang umur itu tergantung selnya. Kita melihat apakah Nabi Muhammad ini mengerti atau tidak masalah sel. Sel ini terbagi lagi menjadi dua. Jadi bukan sakit ditinggali dengan
untuk melihat yang namanya sel. Para alim ulama, Al-Imam Abdurrahman Barbagi dalam salah satu kitabnya mengatakan, ini masalah sel ini juga harus kita pikirkan. Ini para ulama kita, ini para kiai kita. Jadi para kiai itu, para pewaris Nabi Muhammad bukan tidak mengetahui tentang masalah langit, bukan tidak mengetahui tentang masalah organ tubuh manusia, karena yang mereka ikuti adalah Habibuna Muhammad SAW. Maka para ilmuwan ini meneliti yang namanya sel di dalam tubuh manusia itu terbagi menjadi dua. Ada yang namanya DNA, ada yang namanya RNA. Nanti diteliti lagi ada yang namanya sitoplasma, ada yang namanya biosel. Banyak sekali macam-macam sel. Ini subhanallah, bagaimana ini tafakur berpikirnya para ulama kita. Ini wonten kitab ini, bukan kita ngarang, bukan ilmu-ilmunya orang-orang kafir, bukan. Ini ilmunya para kiai, ini ilmunya para ulama. Mereka mengetahui tentang sel tubuh manusia. Karena bagaimana? Mereka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah SAW di dalam syariat fikihnya, para fuqaha mengatakan laki-laki ini dilarang oleh Nabi Muhammad menggunakan perhiasan emas. Haram hukumnya laki-laki menggunakan perhiasan emas, baik itu yang namanya cincin atau kalung, gelang, pokoknya haram untuk laki-laki. Lalu apa hikmah daripada Nabi Muhammad melarang untuk menggunakan perhiasan emas? Apa hikmahnya? Ternyata para ilmuwan, ahli kesehatan, nuwun sewu, profesor-profesor yang budak-budak, mereka menemukan yang namanya kontaminasi atau sel itu bisa terkontaminasi dengan si pemakainya menggunakan emas. Jadi 14 abad yang lalu, 1500 tahun yang lalu dalam hitungan, atau pada abad 14 ini pada hitungan Hijriah dan abad 21 ini pada hitungan Masehi, itu ditemukan satu penelitian, jika laki-laki menggunakan perhiasan emas, maka emas tersebut akan mengeluarkan radiasi. Karena manusia ini memiliki gelombang elektromagnetik. Jadi ketika emas digunakan oleh manusia, ditunjang dengan gaya gravitasi bumi, maka emas tadi memancarkan radiasi. Ketika emas tadi memancarkan radiasi, radiasi tadi bisa merubah sel darah menjadi sel darah kanker. Jadi syariat Nabi Muhammad itu sangat tepat. Dilarang laki-laki menggunakan emas. Hikmahnya, jika laki-laki menggunakan perhiasan emas, emas tersebut mengeluarkan radiasi dan bisa menyebabkan sel darah kanker. Lalu diteliti lagi oleh mereka, tapi kenapa dalam Islam itu diperbolehkan untuk perempuan? Yang istri itu kok boleh, tapi laki-laki kok tidak boleh? Mereka teliti lagi, mereka kaji lagi fatwa atau ucapan Nabi Muhammad SAW. Ternyata radiasi emas tersebut jika digunakan oleh perempuan akan keluar melalui darah haid. Subhanallah, ini wawasan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tinggi ilmu Rasulullah SAW. Luar biasa Nabi Muhammad. Tidak akan ada satupun makhluk yang dapat mengerti bagaimana wawasan Rasulullah SAW. Ini Nabi yang paling utama, Nabi yang paling tinggi kedudukan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Para rawuh yang mulia, para ulama ini adalah para cendekiawan kita, para kiai kita. Beliau-beliau ini adalah manusia yang dikaruniai oleh Allah untuk menjadi pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi kita kembalikan khitohnya pada zaman dahulu lagi. Kalau kita butuh apapun, kalau kita punya masalah apapun, kembali kepada para romo kiai. Tanyakan masalah kita kepada para kiai. Tanyakan masalah kita kepada para waris Nabi Muhammad SAW.
Zaman saat ini oleh anaknya untuk rewel gak kena dikandani digawa nang psikolog. Mulai tengah psikolog tambah gendeng anaknya. Apa sebab? Karena ilmu yang mereka raih itu bukan ilmu yang langsung menuju kepada Nabi Muhammad SAW. Dikedepankan segala problem kita, segala masalah kita tanyakan kepada para kiai. Maka insya Allah akan ada jawaban. Sebab para kiai kita ketika mereka mengikuti Nabi Muhammad tadi berbicara masalah langit, berbicara masalah sel yang ada di tubuh manusia. Mereka pun memikirkan ketika mendengarkan hadis tafakkur fi khalqillah, berpikirlah tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tentang masalah nyamuk ini pun diceritakan oleh mereka. Sampai gak nyambung kadang-kadang. Ini bagaimana ilmu para ulama dahulu ini. Jangankan soal tumbuh-tumbuhan, jangankan soal yang namanya sesuatu yang tampak, soal masalah nyamuk pun ini dibahas oleh mereka. Jadi kalau urusan masalah tata negara, urusan masalah sosial di masyarakat, kecil di hadapan mereka. Karena mereka adalah manusia-manusia yang mendalami satu hal yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini sedikit kita bertafakur bagaimana fatwa para ulama tentang masalah nyamuk. Mereka ini juga meneliti masalah nyamuk. Beliau mengatakan nyamuk ini memiliki berat 0,001 mg. Kira-kira orang tahu nimbang nyamuk bukan? Tapi itu dilakukan oleh para ulama kita ketika mereka ingin mendalami hadis Nabi Muhammad SAW. Nyamuk itu adalah satu makhluk Allah yang kadang-kadang tidak direken diomongin. Padahal Allah Subhanahu wa taala mendesain nyamuk untuk mencari rezeki itu luar biasa. Jadi nyamuk itu memiliki 48 gigi. Untuk nyamuk itu 48. Mereka meneliti sampai sedemikian rupa hanya untuk menjalankan daripada syariat Allah atau mendalami syariat Nabi Muhammad SAW, hadis Nabi Muhammad. Jadi nyamuk itu memiliki belalai. Ini kita berpikir. Jadi jangan sampai kita itu takut atas rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nyamuk saja diberikan rezeki oleh Allah, didesain oleh Allah untuk mencari rezeki yang luar biasa. Allah telah mempersiapkan nyamuk untuk mencari rezeki. Itu desainnya luar biasa. Nyamuk itu memiliki lebih dari 4.000 mata. Nyamuk itu juga memiliki yang namanya alat yang pesawat pun tidak memiliki, yaitu alat yang bisa mendeteksi suhu tubuh manusia. Tidak sampai di situ menurut mereka. Di dalam belalainya, mengenai ucuknya nyamuk itu, dome nyamuk, dalam belalainya memiliki 6 pisau. Jadi 6 pisau ini diberikan oleh Allah untuk nyamuk, tujuannya berbeda-beda. Jadi ketika nyamuk mencari rezeki, yaitu ketika menggigit korbannya, apa nyokot kolan panjenengan, niku nyamuk memiliki yang pertama memiliki belalai. Belalai itu memiliki 6 pisau. Niki kita berpikir untuk cerita masalah nyamuknya, agar kita tahu, agar kita yakin bagaimana Allah itu tidak melupakan makhluk-makhluknya. Allah itu tidak pernah meninggalkan makhluk-makhluknya. Nyamuk yang dipikir Nabi Gusti Allah untuk mencari rezeki, apalagi umat Nabi Muhammad SAW. Maka didesain oleh Allah. Belalainya memiliki 6 pisau. 4 pisau bertugas untuk membuka luka, membuka kulit. Jadi punya 4 pisau, samping dan atas dibuka berbentuk persegi. Lalu 2 pisau bisa berubah menjadi pipa, muter jadi pipa untuk ngebor dan menyedot yang namanya darah. Subhanallah. Tidak sampai di situ, kok gak kerasa ya dicopot nyamuk. Maka nyamuk pun didesain oleh Allah memiliki antisidasi, atau dalam bahasa kedokterannya memiliki anestesi. Dua mati rasa nyamuk.
Subhanallah. Jadi panjenengan mari dicokot nyamuk minggir pakai galuh-galuh. Apa sebab nyamuk didesain oleh Allah memiliki antisipasi atau anestesi punya bius nyamuk tadi. Ketika kita digigit nyamuk kita nggak terasa. Maka disedot yang namanya darah tadi. Karena Allah memang memberikan rezeki nyamuk ini pada darah, maka Allah ini menciptakan nyamuk memiliki 3 jantung. 1 jantung sentral dan 2 jantung sayap. Setiap jantung memiliki ventrikel dan atrium. Apa nih? Kayak udah gitu. Jadi ventrikel tujuannya untuk menarik darah dan atrium untuk menyebarkan darah menuju ke seluruh tubuh. Tidak sampai di situ. Setiap manusia ini memiliki golongan darah yang berbeda-beda. Kalau si A golongan darahnya A, kalau si B memiliki golongan darah AB. Nyamuk pun dipersenjatai oleh Allah memiliki 5 logam mulut. Jadi ketika nyamuk menggigit seseorang, itu ngambil sampel darah di sini dan dicukup di sini, dicicip yang pilih-pilih Pak. Ini pahit ya situ. Jadi tujuannya untuk apa? Ketika dihisap oleh nyamuk tadi, dimasukkan ke dalam rongga mulut yang sesuai dengan golongan darahnya. Jadi memiliki 5 golongan darah. Jadi 1 golongan darah ini yang belum ditemukan, tapi Allah sudah mendesain nyamuk. Akhir-akhir tahun 2014 ini ditemukan memang ada manusia yang memiliki darah spesial, yaitu darah yang cocok dengan semua darah. Dan tempatnya pada nyamuk tersebut ada di tengah. Subhanallah. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memperhatikan segala ciptaan. Kadang-kadang ngomong disetrum ini kulit disetrum kira-kira oleh nyamuk itu diwujudkan oleh para teknologi. Nyamuk siji kira-kira membutuhkan dana 1 triliun. Gawe nyamuk siji itu membutuhkan dana 1 triliun gitu. Bagaimana kecanggihan Allah menciptakan nyamuk. Kadang-kadang gak kira-kira dicoples, disetrum duit 1 triliun itu. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya. Tidak sampai di situ. Maka nyamuk pun diberi oleh Allah desain tubuh yang mana desain tersebut memiliki cairan yang dapat menetralkan semua darah. Sebab golongan darah A dan golongan darah B jika dicampur akan menggumpal. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memikirkan nyamuk untuk mencari rezeki. Di dalam tubuh nyamuk itu ada yang namanya cairan yang menetralisir daripada darah. Subhanallah. Ini makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah satu keajaiban, satu kemuliaan, satu ilmu yang dimiliki oleh para pewaris Nabi Muhammad SAW. Jadi masalah aneh sampai nakal, masalah yang namanya kita punya masalah rumah tangga, hadapkan kepada para kiai. Karena mereka adalah orang-orang yang mengerti secara mendalam bagaimana kehidupan manusia. Diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para rawi yang mulia, kemuliaan yang Allah berikan kepada kita di majelis yang mulia ini tidak diragukan. Majelis yang diwariskan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Satu riwayat majelis yang kita lalui ini benar-benar majelis yang para salaf kita, para ajdaduna, kakek-kakek kami mengatakan barang siapa bersumpah di majelis dibagikan ilmunya Nabi Muhammad SAW, beliau bersumpah, "Fawallahi ana fil jannah." Demi Allah aku sekarang ada di surga, maka hukumnya tidak berdosa. Apa sebab? Karena memang majelis ta'lim, majelis ilmu adalah riyadul jannah, adalah taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketinggian majelis ta'lim, ketinggian majelis ilmu ini diriwayatkan dalam satu peperangan yang Nabi Muhammad mengutus Ja'far ibn Abi Thalib, saudara daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib,
atau sepupu Nabi Muhammad SAW. Beliau Sayyidina Ja'far ini diutus oleh Rasulullah di dalam satu peperangan dengan satu amanat untuk memegang bendera Nabi Muhammad. Ditugaskan, hai Ja'far, engkau aku utus untuk turun ke medan peperangan dengan membawa bendera. Maka berangkat beliau, karena ini adalah amanat Nabi Muhammad, karena ucapan Nabi Muhammad ini adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Segala ucapan Nabi Muhammad ini adalah wahyu. Gerak-gerik Nabi Muhammad ini juga wahyu. Bahkan nafasnya Nabi Muhammad ini juga wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena dengan senyumnya Nabi Muhammad menjadi bentuk suatu hukum. Kanjeng Nabi Muhammad tersenyum menjadi hukum sunnah. Ketika Nabi Muhammad berpaling, maka bisa menjadi hukum makruh. Ketika Nabi Muhammad merenggut, bisa menjadi hukum makruh. Ketika Nabi Muhammad terdiam, menjadi hukum mubah. Ketika Nabi Muhammad melarang, menjadi hukum haram. Jadi gerak-gerik Nabi Muhammad itu adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Muhammad tersenyum itu sunnah. Nabi Muhammad menurut itu makhluk. Jadi Nabi Muhammad ketika memberikan amanat kepada Sayyidina Ja'far untuk memegang bendera, ini adalah wahyunya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah satu amanat yang harus dipegang. Ketika beliau Sayyidina Ja'far turun di medan peperangan, ketika beliau turun karena memang diamanati oleh Nabi Muhammad untuk memegang bendera. Maka ketika perang tersebut berkecamuk, terputus tangan Sayyidina Ja'far, tangan kanannya terputus. Ketika tangan kanannya terputus, dipegang dengan tangan kirinya. Ketika tangan kirinya terputus, dipegang dengan sisa tangannya. Jangan sampai terlepas bendera ini, karena ini adalah amanat Nabi Muhammad SAW. Ini adalah sifat manusia-manusia yang beriman, manusia-manusia yang mencintai Rasulullah SAW. Walaupun tangannya terputus, tetap memegang bendera yang diamanatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kadang-kadang kalau saya ini kosong, kadang-kadang orang yang titik kasih bayangan masjid. Ini menandakan kurangnya iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ja'far walaupun terputus tangannya, tetap menjalankan perintah Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya beliau tersungkur. Ketika beliau tersungkur, dipimpin ke tepi peperangan. Ketika dipimpin ke tepi peperangan, ditawari, wahai Ja'far, lukamu ini sungguh banyak. Diriwayatkan luka beliau lebih daripada 70 tusukan tombak dan lebih daripada 70 sabetan pedang. Semuanya di depan, tidak ada di samping atau di belakang. Maknanya bagaimana? Tegar atas amanat Rasulullah SAW. Maka ketika beliau sudah dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan dahaga yang luar biasa, ngelak yang sakaratul maut itu ngelak yang luar biasa, haus yang luar biasa. Ditawari beliau, wahai Ja'far, lukamu ini sungguh parah. Mari kau minum air, silahkan minum air. Dijawab oleh beliau, nah ini sohib, aku dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan aku berhasrat berbuka puasa ketika nanti aku di surga. Maka benar, beliau ketika maghrib langsung wafat. Nabi Muhammad pada saat itu beliau berada di Madinah, tidak berada di tengah-tengah peperangan. Akan tetapi Nabi Muhammad dalam satu majelisnya, seperti yang kita lalui di pagi yang mulia ini, beliau menceritakan kondisi peperangan tersebut. Bahkan Nabi Muhammad memberikan arahan kepada Saifullah, Sayyidina Khalid bin Walid, wahai Khalid, kau ke utara, wahai Khalid, kau ke selatan, diarahkan ke Nabi Muhammad. Padahal di zaman itu belum ada yang namanya alat komunikasi, tapi para sahabat dapat mendengar suara Rasulullah SAW. Ternyata teknologi itu juga pernah dialami oleh Nabi Muhammad. Kau ke selatan, kau ke utara, padahal Khalid ada di tengah peperangan, Nabi Muhammad ada di Madinah. Maka ketika tengah-tengah menceritakan
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kaget para sahabat. Ini masalahnya bukan ucapan, bukan sirah waalaikumsalamnya, tetapi yang mengucapkan waalaikumsalam ini adalah Habibullah. Yang mengucapkan salam ini adalah kekasih Allah. Yang beliau ucapkan ini adalah wahyunya Allah. Tak mungkin keliru. Padahal tidak ada satupun manusia yang datang, tapi Nabi Muhammad mengatakan waalaikumsalam. Akhirnya salah satu sahabat memberanikan diri bertanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, engkau bersuruh salam kepada siapa? Padahal tidak ada satupun orang yang datang." Beliau mengatakan, "Aku bersuruh salam kepada Ja'far. Ja'far telah syahid, Ja'far telah terpotong tangannya, diketahui oleh Nabi Muhammad walaupun berbeda tempat. Dan Ja'far tangannya yang terpotong diganti oleh Allah dengan sayap. Maka Ja'far memiliki gelar Ja'far At-Tayyar, Ja'far yang memiliki sayap. Dan ketika Ja'far memiliki sayap, maka diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga manapun yang beliau inginkan. Buah daripada sahirnya, terpotong tangannya digantikan sayap oleh Allah. Jadi bisa masuk ke Jannatul Firdaus, ke Jannatul Na'im, ke Jannatul Ma'wa, kemanapun diizinkan oleh Allah. Tetapi Ja'far tidak memilih surga. Ja'far tidak memilih menikmati fasilitas surga. Ja'far lebih memilih majelis ta'limku, kata Nabi Muhammad SAW. Jadi majelis ta'lim semacam ini, majelis yang intisab, yang muntasil hingga majelisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau hijab kita dibuka oleh Allah, bagaimana kemuliaan majelis yang kita lalui pada pagi hari ini, maka di antara kita tidak ada satupun yang ingin beranjak dari tempat ini. Karena keindahan majelis ta'lim, majelis Nabi Muhammad SAW melebihi daripada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemuliaan untuk mendapatkan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, kita bersyukur. Mari kita istiqomah untuk hadir di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Karena ilmu ini yang paling penting di kehidupan kita. Rasulullah SAW mengatakan, "Kunu aliman." Jadi sironiku yang ingkang alim. Jadi ulama lek boten saged au ta'aliman. Jadilah engkau ini orang-orang yang nyantri. Kalau tidak bisa nyantri, yang ketiga, au mustami'an. Manusia-manusia hamba-hamba Allah yang meluangkan waktu untuk hadir di majelisnya Nabi Muhammad SAW. Meluangkan waktu untuk duduk mendengarkan ucapan para kiai, para waris Rasulullah SAW. Lek boten saged mustami, boten sakit kerawi majelis taklim. Yang keempat, al-muhibban, cintai mereka, dukung program mereka, hormati mereka. Wala takunu khamisan, jangan sampai kita menjadi orang yang nomor 5, yaitu orang-orang yang membenci para pewaris Nabi Muhammad SAW. Kadang kiai ini disuruh kiai sombong itu terodi, sudah. Kiai kok bisa begini? Wah, dari mana ini sudah? Bersihkan hati kita, prasangka kita kepada mereka. Mereka adalah manusia yang terpilih. Di dalam hati mereka ada nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hati mereka ada cahaya Nabi Muhammad SAW. Maka kita harus husnuzan kepada mereka. Dan jangan sesekali kita ini memfitnah atau kita berprasangka buruk atau menghibah, ngerasani orang kiai. Hati-hati. Kedai kiai ini, dananya kiai ini beracun. Sampai racun yang kena sampean, wassalam. Maka sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita harus menghargai daripada pewaris Rasulullah SAW. Ini yang bisa kita sampaikan di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sisa nafas yang Allah berikan kepada kita, sisa umur yang Allah berikan kepada kita, selalu menjadikan kita manusia-manusia yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma ya Allah, ini sebetulnya saya tidak pantas berdoa di sini karena ada para guru-guru saya, karena ini ada seperti intihalan dan amal perintah kepada beliau untuk berdoa
daripada akhlak yang paling tinggi, akhlak yang paling luhur adalah taat kepada perintah. Kami di sini sebagai murid-murid para kiai, kami mencoba untuk berdoa. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya 'alim as-sultan, ya qatiman ihsan, ya kariman ni'am, ya kathir al-jud, ya wasi' Allah, ya hafidhul lutuf, ya jabilan sun'i, ya haliman la ya'dal. Shalli ya rabbi ala sayyidina Muhammad wa ala sahabatihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan wa nahnu 'abduka lika wa anta lidzalika ahla. Ya muyassira kulli 'asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli faqir wa ya muqawwiya kulli dha'if wa ya mu'mana kulli bakhil. Yassir 'alaina kulli 'asir fa tawsir 'asir 'alaika yassir. Allahumma yahtaj ila bayan wa tafsir hajatuna kathir wa anta 'alimun biha wa khabir. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, kami mengaku menjadi hamba yang hina ya Allah. Kami mengaku adalah hamba-hamba yang penuh dosa ya Allah. Kami mengaku hamba yang selalu bermaksiat kepada-Mu ya Allah. Sungguh mulia Engkau ya Allah, sungguh dermawan Engkau ya Allah yang telah memberikan kami kesempatan untuk berdoa ya Allah. Allahumma ya Allah, kami berprasangka baik kepada-Mu ya Allah. Engkau telah kumpulkan kami di majelis yang mulia ini ya Allah, majelis yang menyambung hingga majelisnya Nabi Muhammad ya Allah. Maka kami yakin ya Allah, segala doa kami pasti akan Kau kabulkan ya Allah. Allahumma ya Allah, kami tidak tahu ya Allah kapan malaikat Israil akan menjemput kami ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah kapan usia kami akan Engkau akhiri ya Allah. Kami tidak tahu ya Allah kapan kami akan mati ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami nanti mengalami sakaratul maut ya Allah, hadirkan rohnya Nabi Muhammad untuk mendampingi kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika sakaratul maut itu sesuatu hal yang sangat sulit bagi hamba-hamba-Mu ya Allah, jadikan Nabi Muhammad mendampingi sakaratul maut kami ya Allah, sehingga mudah sakaratul maut kami lewati ya Allah. Allahumma ya Allah, kami mengaku lisan ini jarang untuk berzikir ya Allah, tapi jangan sulitkan ya Allah ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir usia kami ya Allah. Allahumma ya Rabb, kami mengaku hamba yang hina ya Allah. Kami mengaku hamba yang penuh dosa ya Allah. Muliakan jenazah kami nanti ya Allah. Jangan hinakan jenazah kami karena dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Beri harum kepada jenazah kami ya Allah. Muliakan jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami dimandikan ya Allah, ketika mereka sudah membuka semua baju yang kami gunakan ya Allah, muliakan kami ya Allah. Muliakan jenazah kami ketika kami dimandikan. Allahumma ya Allah, ketika kami dikafani ya Allah, permudah orang-orang yang memotong kain kafan untuk kami ya Allah. Jangan sulitkan bagi mereka ya Allah karena kemaksiatan yang pernah kami lakukan ya Allah. Allahumma ya Allah, permudah orang-orang yang mengkafani kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami diusung di atas keranda ya Allah, jangan beratkan bagi mereka ya Allah karena dosa-dosa dan kekhilafan yang pernah kami lakukan ya Allah. Ringankan jenazah kami ketika kami diusung di atas keranda ya Allah, sehingga tidak sulit bagi orang-orang yang mengusung jenazah kami ya Allah. Allahumma ya Allah, ketika kami dimasukkan ke dalam liang lahat itu ya Allah, kami dimasukkan ke liang lahat ya Allah, kami sendirian ya Allah, di tempat yang sepi itu ya Allah, kami ditutup dengan papan, lalu kami ditimbun dengan tanah ya Allah. Jadikan tempat itu tempat yang Kau telah benar-benar ridho kepada kami ya Allah. Kau telah benar-benar maafkan segala dosa kami ya Allah. Kami mengaku hamba yang hina ya Allah.
kuburnya seperti taman-taman surga ya Allah. Berikan kabar gembira ya Allah kalau kami saat ini lagi menimba ilmunya Nabi Muhammad ya Allah. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia, muliakan anak cucu kami di dunia, juga muliakan kami dan keluarga kami serta anak cucu kami ketika kami dibangkitkan ya Allah. Ketika Engkau bangkitkan kami ya Allah, la tufarriq baini wa habibi Muhammad. Ya Allah, jangan pisahkan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jangan pisahkan kami dengan orang tua kami, jangan pisahkan kami dengan istri kami, jangan pisahkan kami dengan anak cucu kami ya Allah. Kumpulkan kami semua ya Allah bersama Nabi Muhammad ya Allah, tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, di bawah naungan bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya tahta liwa'i Sayyidina Muhammad, hanya naungan bendera Nabi Muhammad yang akan menghilangkan rasa takut ketika di mahsyar. Ya Allah, kumpulkan kami semua ya Allah di bawah naungan bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, kami secara khusus ya Allah berdoa untuk para kiai kami ya Allah, para ulama kami ya Allah, yang tidak hadir maupun yang hadir ya Allah. Berikan panjang umur kepada mereka ya Allah, berikan afiat kepada mereka ya Allah, sehingga mereka bisa menuntun umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa ala ala sayyidina wa maulana wa qudwatuna sayyidina Muhammad Ibrahim sunanuna wa sayyidina asma'ul jami'il awliya bin bilad syarif wa ala ala sayyidina wa maulana kutub al-habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa ila hadratin